Jadi agama tuh udah mengatur. Yang penting muslim tuh jangan tinggal ngaji aja dah. Semuanya Islam nih lengkap. Jadi yang namanya bakal jadi anak kalau dia netek 5 periode. 5 periode namanya. 5 periode tuh bisa aja bahasa kampungnya 5 kenyotan, bisa aja 5 waktu berbeda. Artinya begini, nih nangis, ditetein, diem, iya, diem, diem tuh si anak, udah diem, nanti selang berapa nangis, kalau ketemu sampai sehari 5 kali itu udah jadi anak, namanya anak susu, nggak boleh dikawinin sama anak kita. Jadi inilah yang disebut wa innama likulli mri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mendapatkan sebanyak dia niat. Nih kayak ngaji. Nih ngaji kita nggak sama ganjarannya, nggak sama. Tergantung niatnya apa. Kita ini ada kewajiban. Jadi wajiblah kita untuk ngajarin anak-anak kita untuk sholat, karena sholat ini pertama kali yang bakalan ditanyai oleh Allah. Bila Anda masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Nabinya nggak menyebutkan. Jangan duduk sebelum sholat. Sholat apa kek? Jadi bagaimana kalau orang yang koma? Ada segini dah, silakan kalau ada yang ditanya. Wallahualam. Kita ini ada kewajiban. Jadi wajiblah kita untuk ngajarin anak-anak kita untuk sholat, karena sholat ini pertama kali yang bakalan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini yang ditanya itu. Jadi yang ditanya Allah sama kita sesudah sholat kita nih, pertanyaan kedua adalah nanya begini, Allah tuh di akhirat, kamu nyuruh anakmu sholat enggak? Begitu. Kalau kita pertanyaan berikutnya, anakmu yang 10 tahun enggak sholat, kamu nyentil enggak? Ini nih lama ya ditanya tentang ini. Lama, belum nanya-nanya yang lain. Maka yang kayak begini ini perlu masukinlah TPA atau orang sekarang sebut TPQ. Itu bagus, dididik begitu, karena ini penting, namanya peduli sama agama, peduli sama agama anak, dan itu warisan kita. Jadi kalau anak kita benar, harta kita banyak, berkah. Begitu. Harta enggak ada, berkah. Begitu. Apalagi lah banyak. Tapi kalau anak enggak benar, harta banyak, aduh acak-acakan. Masih hidupnya juga terseksa. Begitu. Meninggal, baru juga meninggal, udah ribut. Yang enggak. Itu begitu. Maka kita orang nih kudu peduli amanah. Peduli amanah, jangan nggak peduli. Kalaulah ibu-ibu ada anak yang pegel banget sama ibu, ini saya ajarin, mumpung ngaji. Ibu Jumat subuh wudhu, Jumat subuh wudhu, artinya Jumat subuh tuh sebelum sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, mau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, terserah ibu mana yang waktu luangnya. Jumat subuh istilahnya, Jumat pagi mungkin bahasa Jakartanya enak. Begitu. Wudhunya pakai air mineral aja, aqua galon. Beli. Kalau dari sumur takut ibunya geli. Ibu wudhu pakai aqua galon, ditadahin, di baskom, di bak. Begitu semuanya, bekas wajah ibu, tangan, kaki, sampai kaki masuk. Itu air tuh ibu bacain bismillah sama kulhu aja sama bismillahnya 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Begitu. Jadi kulhu ama bismillah, kalau bahasa saya nyebutnya bismillah 11, kulhu 11, ama sholawat 11. Iya, digabung aja, iya. Jadi kulhu ama bismillahnya gitu. 11 kali. Baru sholawat. Yang ibu bisa aja dah. Sholawatnya. Ibu bisanya Muhammad dah. Ibu bisanya sholawat nariyah. Terserah ibu. Mana yang ibu suka. 11. Udah 11, iya, ibu tutup dengan li'ilafi sekali. Ibu baca surat li'ilafi sekali. Udah begitu, ibu kasih minum sama anaknya. Nggak usah, nih minum, jangan. Taruh aja di mejanya. Kalau dia doyan kopi, dibikin kopi. Nggak apa-apa kan. Kalau dia sayur asam, bikin sayur asam, mau minum nggak apa-apa. Begitu. Iya, yang penting diminum. Kalau ibu bilang ini udah dijampe-jampe ibu, kagak mau. Gitu, namanya ibunya salah sendiri. Ngerayu anak lah. Bagaimana kayak apel pahit aja manis. Begitu. Intinya bagaimana biar keminum mana. Itu lakukan itu 7 Jumat. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Itu nanti anak ibu nurut dengar nasihatnya, dengar. Ibu nggak pegel lagi, kayak begitu, biar nggak capek. Kalau dari sumur ibunya, takut ibunya nggak tega, apalagi dari kali Pesanggerahan, takut ibunya nggak tega. Dari aqua, biar anaknya balik lagi. Kalau orang Jawa namanya suruh cuci kaki ibunya. Bahasa Islam bukan itu. Wudu. Minum air bekas wudu ibunya. Itu nurut. Nanti dinasihatinya gampang. Diomonginnya dengar. Ibu jangan ngomong begini, mana anak sudah gede-gede lagi. Ya buat cucu ibu. Jadi jangan diprotes amalannya, jangan. Karena dari dulu amalan, bukan baru. Begitu. Saya ngerapihin anak-anak yang kena narkoba nih, kaum muslimin tuh begitu. Orang datang mari begitu, pasti saya suruh begitu. Nggak ada cara. Begitu. Biar nurut. Enggak apa-apa, boleh. Mau tetangga, mau siapa, begitu. Biar lakinya nurut maksudnya. Iya boleh aja. Iya. Iya, pokoknya terserah siapa aja, begitu. Iya, iya apa aja ada, iya begitu. Kerjain aja dah, jangan dipanjang-panjangin. Nantinya saya nggak ngajar ngeladenin ibu ngomong yang enggak, dengerin aja. Jadi enak sayanya. Nanti saya kasih kesempatan bertanya, sebab kadang hilang lagi yang mau diteranginnya tuh. Iya gitu. Saya tuh secara jujur kurang mau ditanya tuh begitu. Jadi menerangkan itu kalau mau pakai ilmu digital itu ngeluarin file begitu, ngeluarin file paparannya itu. Yang kiai waktu ngajar bagaimana, yang ini bagaimana, hadisnya ini bagaimana gitu. Jadi akhirnya hilang lagi gitu. Nah, berubah lagi. Sayang ibunya kurang maksimal, maka saya kasih ruang tanya jawab begitu. Nah itu enak jadi begitu. Biar paparan itu tidak kepotong begitu. Akhirnya ngomongnya jadi tidak teratur begitu. Jadi itu kayak begitu. Karena tugas kita orang tua ini repot. Begitu, repot. Jadi kalaulah anak kita nakal, jangan salahin Allah. Maksud saya begitu. Gitu. Jangan salahin Allah. Gua udah sholat, bukan urusan sholat lu, pendidikannya lain urusannya.
Ini urusannya kamu jalanin amanat enggak begitu. Ya istighfar dah begitu. Caranya begitu, taubat. Berangkat dari nol. Begitu dari nol. Dah minumin air suci. Air bekas wudu itu obat. Kata Nabi, fadlu ma'il wudu shifaun min kulli-da. Sisa bekas wudu nih, bekasan wudu tuh obat dari berbagai penyakit kenakalan anak. Begitu. Begitu. Orang dulu tuh ada kolam di masjid. Suka ngambil kalau Jumat dari kolam ngobat. Itu bekas wudu maksudnya. Begitu. Kalau sekarang suruh nyari kolamnya nggak ada. Adanya empang. Gitu. Nggak ada. Jadi ibu wudu aja dah. Jadi bagaimana kalau orang yang koma? Jadi kalau memang betul koma tidak. Kalau koma benar-benar sudah hilang akalnya. Tapi kalau masih akalnya ada, cuman mata doang merem dalam madhab Syafi'i ya wajib sholat. Cuman agama biasanya kata Syekh Al-Bantani ngikutnya madhab Malik, madhab Hanafi dan Hambali. Kalau udah koma biasanya enggak. Begitu dalam amaliyahnya. Meski dalam madhab Syafi'i wajib sholat selama akalnya masih ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya dikodok nih, dikodok karena udah ngalamin bersih gitu ya. Iya, pokoknya iya kalau kasusnya kayak begitu, kasusnya iya. Kalau ngalamin bersih, karena kita tidur pas tidur bersih. Tadi sebelum tidur kayaknya masih begitu ya. Iya. Kok bersih? Supaya hati-hati takut bersihnya itu jangan-jangan jam 12 malam kira-kira begitu. Karena kita tidur. Iya. Itu lebih preventif, lebih cakep dan emang itu aturannya dalam agamanya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Iya. Baik, jadi gini, bila sholat itu adalah sholat sunnah maksudah yang dalilnya tersendiri, maka itu tidak bisa untuk digabung-gabung. Kalau yang sunnah maksudah, begitu, termasuk ketemu dengan fardu, dengan sendirinya maksudah. Jadi qobliyah dhuhur nggak bisa digabung dengan sholat dhuhur karena namanya maksudah, zat sholatnya. Kalaulah sholat itu ghairu maksudah kayak tahiyatul masjid. Saya kasih contoh bunyi hadisnya begini. Kata Nabi dalam Sahihul Bukhari, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Bila Anda masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Nabinya nggak menyebutkan. Jangan duduk sebelum sholat. Sholat apa kek? Tuh, nggak dimaksud sholatnya. Jadi sehingga tahiyatul masjid digabung dengan duha jadi. Karena tahiyatul masjidnya nggak dimaksud. Yang penting masuk masjid, sholat. Biar kata sholat fardu jadi gugur. Begitu dengan sholat fardu. Karena yang penting jangan duduk sebelum sholat. Begitu. Bahasa nabinya begitu. Enggak menyebutkan ini nih sholatnya namanya tahiyatul masjid. Enggak, itu bahasa ulama itu.
bahasa ulama. Begitu. Ini tahiyatul masjid gitu. Gitu. Begitu. Jadi nabinya nyuruhnya yang penting sholat, sehingga duha digabung sama tahiyatul masjid. Jadi kayak ibu kita umpamanya tahajud, silakan digabung di tahajud, hajat, istikharah, itu namanya cerdas. Karena ghairu maksudah. Bila Anda punya masalah, problem yang bingung, memilih A dan B, sholat. Sholat apa aja. Maka kalau mau dongengin sholat istikharah, ibu sholat dohor. Habis sholat dohor, doa istikharah jadi. Kalau mau didongengin. Makanya kenapa orang-orang tuh nampak, kok sholatnya dikit? Enggak, dia niatnya banyak. Cerdas namanya. Dia pakai dolar, enggak rupiah. Jadi biar dikit, banyak. Karena dia niatnya bagus. Begitu. Jadi inilah yang disebut wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mendapatkan sebanyak dia niat. Nih kayak ngaji. Nih ngaji kita nggak sama ganjarannya. Nggak sama. Tergantung niatnya apa. Kalaulah ibu niatnya ngaji, anggap 100 ganjarannya. Ngaji doang, iya 100 doang. Ada yang satunya pengennya ngaji dan pengen silaturahim 200. Karena niatnya begitu. Niatnya. Makin banyak dia niat, makin banyak ganjaran yang didapat. Maka bila sholat sunnah itu ghairu maksudah, maka include pada sholat yang lain dengan satu niat. Tidak mengapa. Kurang lebih begitu. Boleh saja. Jadi enak. Sekali kerja dapat banyak. Nih contoh. Ibu sholat apa isyraq ya kan? Isyraq biar gampang tanggal 7 sampai jam 9. Duha dari tanggal 7 sampai dohor. Sekarang udah jam 9, belum isyraq, belum duha. Begitu, mana masuk masjid umpamanya. Gabung aja. Jadi jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Bagus kayak sholat sunnah wudhu. Gabung aja. Jadi aku niat sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah dohor. 3 in 1. Satu kerjaan, 3 ganjaran. Itu bagus. Tapi kalau ditanya, bolehkah diparsialkan? Ya boleh gitu. Ini ceritanya, bisa nggak diincludekan? Bisa gitu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Baik. Oh, yang bagusnya, yang kalau pengen rada banyakan ya bisa. Kalau pengen rada banyakan, karena kan dia takbiratul ihramnya berbeda, dari sisi berbeda. Tapi andai digabung, itu niatnya dapat banyak. Karena sesuai dengan niat. Yang dinilai itu niatnya. Nanti pada prakteknya dilihat saja. Kalau waktunya luas, di masjid, kayak di Arab luas. Jadi jarak antara adzan dan qomat 1/2 jam. Jadi kita tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid, bangun lagi, syukur wudhu, bangun lagi, qobliyah dzohor, 2 rakaat, bangun lagi, qobliyah dzohor lagi. Itu begitu. Kalau sampai kayak begitu tuh masuk surganya duluan kayaknya. Luar biasa itu. Kalau kayak begitu. Kalau di kita dengan jeda 5 menit kesulitan. Begitu. Untuk satu-satu ini bisa ketinggalan sholat dohornya. Maka gabung. Maka masing-masing orang bakal berbeda-beda. Rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Enak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Yang apa tuh? Iya, kalau umpamanya waktunya mepet, tapi kalau bisa dipisah silakan pisah. Umpamanya gini, kalau sholat isyraq itu mentok jam 9 habis. Kalau udah jam 9 udah nggak ada sholat isyraq. Tengah 8 masih ada. Tengah 8. Isyraq itu biar gampang dari tengah 7 sampai jam 9. Kalau duha dari tengah 7 sampai duhur. Selama belum adzan duhur masih bisa duha, masih bisa. Begitu. Kalau bisa dipisah ibu kita silakan. Tengah 7 isyraq.
2 rakaat awabin subuh. Kemudian jam 9 duha 12 rakaat. Iya, Nabi kan duhanya 12. Begitu. 12. Silakan kalau kayak begitu. Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yang saya tanyakan bagaimana dengan kalau kita umur anak, apakah memang kewajiban kita sama di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan? Itu yang pertama. Karena ada anak kita angkat itu bandel banget, maksudnya susah diajarin dan sebagainya. Apakah tadi amalan yang tadi boleh diterapkan karena memang kita bukan satu darah? Iya, baik. Jadi sama. Ketika kita ngurus anak, sama seperti panti-panti asuhan itu, namanya bahasa Arabnya qayyim, pengurus, yang perawat, pengasuh. Maka pengasuh ini kewajibannya kayak tadi, ngingetin kalau 10 tahun disentil. Emang itu ajarannya. Disinilah jihad kita. Begitu. Karena dia bukan saudara. Jadi sebetulnya bukan saudaranya yang jadi masalah. Orang yang saudara aja bengalnya luar biasa. Lahir sendiri. Benar nggak? Begitu. Jadi bukan karena saudaranya. Tanggung jawab siapakah ini gitu. Maka bila kemudian ada ayah bundanya, maka tanggung jawab ayah bunda. Kalau ayah bundanya pengen tanggung jawabnya dilimpahkan, itulah diurus sama kayak macam panti sama pondok atau apa. Termasuk kita mengut anak, kita didiklah dia pelan-pelan. Cuman kalau mau ngadopsi, ajarannya begini biar benar. Kalau mau adopsi, tolong anak yang diadopsi itu umurnya di bawah 2 tahun. Jangan di atas 2 tahun. Itu satu. Di bawah 2 tahun. Jadi bisa baru lahir, baru seminggu, sebulan. Kemudian ibu tetein. Itu begitu. Jangan nggak ditetein. Ibu tetein. Bisakah keluar air susunya? Pertanyaannya begitu barangkali. Justru ini memancing merangsang bakal keluar. Nantinya begitu. Ini lazim. Ada juga satu dua yang nggak keluar. Ada, kami tahu itu kasus-kasus masyarakat. Tapi banyak keluar. Untuk apa ini tujuannya? Begini nih. Untuk menjadi anak susu. Jadi kalau ibu tetein tuh bocah, anggap ibu anaknya mau ngambil nih kelaminnya laki perempuan. Contoh, contoh perempuan, baik. Perempuan yang ibu ambil, baik itu. Maka kalau ibu udah tetein, maka laki ibu namanya bapak susu. Selaman nggak batal. Selaman nggak batal. Kalau udah gede. Tapi kalau ibu kagak tetein, rasa sih nggak ada tuh lakinya ibu. Karena ngurus dari kecil. Tapi kalau mau sholat selama nama dia batal wudunya. Kan ibu jadi susah sendiri. Gara-gara nggak ngaji tuh begitu repotnya. Kan udah dibilangin tadi. Biar ibadahnya kayak malaikat, kalau nggak ada ilmu repot gitu. Begitu. Maka dari kecil, kalau ibu ngambil anak laki, ibu nggak ada rasa sama dia, wong ngurus dari kecil. Begitu. Ibu kagak tetein, nggak ada rasa siapa-siapa, orang serumah, orang ini. Tapi ibu mau sholat selaman dia pulang sekolah, umur 15 tahun, kan orang lain. Batal wudunya. Ibu sholatnya nggak sah, berapa kali begitu. Jadi puyeng sendiri. Segala sesuatu harus ngaji. Harus ngaji. Aturan agama tuh dari kecil. Tetein jangan enggak. Tetein. Begitu. Tetein. Jadi mau ditempelin biasalah. Justru itu merangsang akan menumbuhkan hormon. Dan itu jadi subur yang orang sebut mancing anak akhirnya. Itu begitu. Begitu. Itu bagus. Dengan sendirinya. Ini diatur oleh agama. Jadi agama itu rapi. Cara ngatur tuh rapi. Agama. Rapi. Cara ngaturnya agama tuh. Rapi. Jadi kayak begitu. Jadi enak nanti. Enak nanti diaturnya. Begitu. Jangan-jangan anaknya sulit diatur juga kayak pertanyaan tadi. Enggak pernah nete sama ibunya, netenya sama emoh mula memoh. Maka disuruh sholat moh.
Disolat mo, gara-gara amammo. Jangan-jangan itu yang saudara itu. Begitu. Tahu moh enggak? Apaan? Oh iya, baik. Tuh begitu. Jadi yang namanya bakal jadi anak kalau dia netek 5 periode. 5 periode namanya. 5 periode tuh bisa aja bahasa kampungnya 5 kenyotan, bisa aja 5 waktu berbeda. Artinya begini, nih nangis, ditetein, diem, iya, diem, diem tuh si anak, udah diem, nanti selang berapa nangis lagi. Kalau ketemu sampai sehari 5 kali, itu udah jadi anak, namanya anak susu. Nggak boleh dikawinin sama anak kita, nggak boleh sama ini. Kalau mau saya ceritain, itu ibu ngasuh anak perempuan kan contohnya tadi. Gede ibu nggak tetein nggak apa, itu sama laki ibu boleh kawinin. Orang lain yo. Hah? Apanya? Enggak ada kebangetan. Enggak baba di mana? Mana baba? Kagak ada baba. Apanya? Karena orang lain. Enggak, bedanya ibu begini aja, ibu ngurusin anak orang masih kecil taruh di rumah ibu, sama beda. Mana bedanya sama. Begitu andai dia ada rasa tuh sama bocah tuh, dikawin boleh? Boleh. Begitu, boleh. Begitu. Kalau bahasa ibu enggak ini? Baik. Bagaimana kalau seperti ponakan? Begitu. Artinya dilihat daripada ponakannya. Ponakan ini bisa anak kakak, bisa anak adik begitu ya. Nah ini namanya masih mahram. Ini tanpa begitu juga udah anak kita. Kita enggak batal. Andai dia laki. Kan ini urusannya ibu laki nih. Ya kan? Andai laki. Kalau sama ibu-ibu nih. Kan ibu kan berusaha selamat. Masa kan udah enggak ada rasa. Begitu, udah nggak ada syahwat. Begitu maksudnya, nggak ada rasa, nggak ada syahwat. Tapi kan agama tetap orang lain di agama. Jadi agama tuh udah mengatur. Yang penting muslim tuh jangan tinggal ngaji aja dah. Semuanya Islam nih lengkap, enak, mengenakan. Itu ajarannya. Begitu. Bagus kalau sampai ada ponakan yang diurus. Bagus, begitu. Ini kan kadang nggak ponakan, kadang orang lain. Begitu, orang lain. Ini kan repot. Banyak urusan-urusan turunannya kalau mau diterangin. Bagaimana warisannya, itu panjang kalau mau ke sana. Tapi saya tidak dalam kajian ke sana. Kajian kita begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah, ini ada infak dari Majelis Jawiyah Darul Hasbih Rawabelong, pengasuhnya Ustadz Baha, 3.100.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya keluarga besar jamaah Zawiyah Darul Hasbih ini, mudah-mudahan semuanya infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang berkah, dan semua jamaah Zawiyah Darul Hasbih ilmunya manfaat, majelisnya makin syiar, demi izul Islam wal muslimin. Amin. Al-Fatihah.